Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Advent yang kedua. Yang di belakang, jika ingin maju ke depan, kita masih ada waktu supaya kita bisa lebih dekat. Dan mungkin kalau ada yang baru pertama kali beribadah variatif di HKBP Mampang, kami ucapkan selamat datang. Boleh salam kanan kirinya, depan belakang, ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh kembali beribadah variatif. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Razoki Pasaribu. Dan tema hari ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi kita semua diminta untuk bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan untuk kelahiran Yesus di bulan Desember ini yang kita rayakan, mari kita persiapkan hati kita. Nah, sebagai pujian pembuka, kita menyatakan kasih Allah yang tak berkesudahan untuk hidup kita pribadi lepas pribadi. Boleh kita bangkit berdiri? Kita memasuki ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh.
Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk menyambutnya. Kita mau berikan penghormatan dan pujian hanya bagi Tuhan. Kita mau nyatakan sama-sama dalam pujian ini, Dia sungguh indah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Kau yang selalu hadir, Kau yang selalu setia. Kita mau angkat pujian ini sampai memutih rambutku.
Dengarkanlah hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus membawa kita pada hidup yang lebih baik dan masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Meskipun kita tidak luput dari kesalahan, kita mau masuk dalam pengampunan dosa. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersyukur untuk pengampunan dari Tuhan, dan kita mau nyatakan bahwa Engkau saja yang suci Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 kita baca secara bergantian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan. Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari persiapkan jalan bagi Tuhan, kita kuatkan iman kita. Dan yang merasa lemah belakangan ini ataupun lelah, kita mau angkat pujian ini. Kita mau saling menguatkan. Jangan lelah. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Katakan, lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Referensi Maranatha.
Puji Tuhan untuk persembahan pujian yang kita boleh sama-sama nyanyikan dalam hati tadi ya. Dan biarlah kita boleh siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan sambil memberikan pemberian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mohon maaf, kita masuk pada warta jemaat. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan warta jemaat kita pada Minggu 8 Desember 2024. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik khotbah Persiapkan Jalan untuk Tuhan. Terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yang selanjutnya, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja AKBP Mampang Perapatan sebagaimana terlampir di dalam warta. Persembahan diakoni pada hari Minggu 15 Desember 2024 di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huriah. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah selesai ibadah. Selanjutnya jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh parhalado, dewan seksi dan jemaat di gereja kita ini berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan. Antara lain tanggal 13 Desember 2024 rapat Parhalado AKBP Mampang Perapatan di Gedung Sekolah Minggu untuk membicarakan program dan anggaran tahunan 2025 gereja kita. 15 Desember rapat jemaat HKBP Mampang di Gedung Serbaguna. Selanjutnya Natal Naposo Bulung. Sesuai dengan program Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan 2024 akan dilaksanakan Natal NHKBP pada hari Minggu 15 Desember 2024 jam 5 sore bertempat di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem dan subtema seperti orang Majus yang bergegas ke Bethlehem. Kiranya Naposo Bulung juga terpanggil untuk bersaksi dalam iman. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti oleh Naposo Bulung. Kamis tanggal 12 September jam 7 malam akan dilaksanakan gladi kotor. Sabtu 14 Desember jam 7 malam di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. Kami menghimbau kepada seluruh NHKBP Mampang Perapatan untuk menghadiri acara tersebut. Natal Ina Deborah. Sesuai dengan program Ina Deborah KBP Mampang Perapatan 2024 akan dilaksanakan Natal Ina Deborah pada hari Minggu 22 Desember 2024 pukul 15.00 atau jam 3 sore bertempat di Gedung Serbaguna dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Diharapkan kehadiran semua Ina Deborah. Latihan Natal Remaja. Diberitahukan kepada remaja NHKBP Mampang Perapatan bahwa telah dilaksanakan latihan untuk persiapan Natal Remaja setiap hari Sabtu dan Minggu setelah sharing Minggu pagi. Diharapkan kehadiran semua remaja gereja kita. Ibadah dan perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa 17 Desember 2024 jam 8 pagi sampai selesai akan dilaksanakan ibadah dan perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta dan utusan seksi perempuan Huriah. Jadwal perayaan Natal di HKBP Mampang Perapatan sebagaimana terlampir di dalam
warta. Demikian juga dengan jadwal pemakaian gedung serbaguna dan gereja kita sebagaimana terlampir di dalam warta. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 22 Desember 2024 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. Warga jemaat yang sakit, mari kita bawa dalam doa kita pada warga jemaat kita yang sakit, yaitu Amang Natades Manik dari sektor 2 dan Amang Pesta Robert Siaan dari sektor 1. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan sebagaimana terlampir di dalam warta. Kami akan membacakan catatan dari hasil Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat, salam damai bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, Kuria Kristen Batak Protestan telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin 2 Desember sampai dengan hari Sabtu 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP PA Raja Tarutung. Sinode Godang HKBP dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang beserta tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Almerek M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terpilih, Pendeta Jekyll Livin Fritz Manuputi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang, Hasundutan, dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh damai, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus di bawah terang tema supaya kamu dibaharui oleh roh dari pikiranmu, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus. HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang mencakup seluruh laporan pelayanan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, periode 2020-2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim, dan berita pelayanan dari seluruh praeses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020 sampai dengan 2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi
pembaharuan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024-2028 mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 orang preses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon D. Min. Demikian juga dengan 32 orang pareses yang terpilih. Sinode Godang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru, periode 2024-2028 pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP PA Raja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang HKBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024-2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang, melaksanakan tugas pembaruan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP ke-67 Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP periode 2020-2024. Demikian warta kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berikan pemberian yang terbaik sambil mengangkat pujian ini. Rumah Bapa di sorga Bapa.
melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara sederhana, ketika kita sudah memasuki Minggu Advent, tentu itulah titik awal proses penantian kedatangan Yesus. Ketika kita sudah memasuki Minggu Advent, masa-masa Advent, tentu di sini kita menghadirkan pengharapan, sukacita bagi manusia. Saya yakin Bapak dan Ibu yang datang ke sini penuh dengan sukacita datang ke sini, ke gereja ini. Saya yakin bahwa kita yang datang di sini penuh dengan kebahagiaan menyambut kedatangan Raja Damai yang memberi keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya berangkat dari satu ilustrasi, ilustrasinya begini. Di suatu waktu ada seorang raja yang mengadakan sayembara. Sayembara lukisan. Sayembara lukisan ini mengambil tema kedamaian. Seorang raja ini membuat sayembara dengan topik, dengan tema kedamaian. Dan ketika raja ini membuat sayembara itu, banyak yang melukis tentang kedamaian. Beratus lukisan yang masuk kepada raja ini. Tetapi ada 2 yang dipilih oleh raja itu. Dari 2 ini akan ditentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Lukisan yang pertama itu menggambarkan sebuah danau yang tenang. Danau itu tenang, di atas danau itu ada langit-langit biru yang berawan putih. Dan lukisan ini sangat indah. Lukisan yang kedua ada menggambarkan pegunungan. Di lukisan pegunungan ini, di balik pegunungan itu ada langit-langit yang menandakan turun hujan. Tetapi ada tanah-tanah yang tandus, tanah yang kering. Tetapi di samping tanah yang tandus ini, tanah yang kering ini, ada air terjun di sisi kanan
ada di sisi kiri. Dan ada semak-semak duri. Di samping semak-semak duri ini ada gambar seekor burung pipit. Dari kedua lukisan ini akhirnya seorang raja itu memutuskan bahwa lukisan kedualah yang menjadi pemenangnya. Mengapa? Karena damai itu, kedamaian itu bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan. Tanpa keributan, tanpa kesulitan, atau tanpa pekerjaan yang menggunung, atau tanpa pergumulan. Tetapi di dalam kedamaian itu ada hati yang tenang. Biarpun banyak kesulitan yang kita hadapi, biarpun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita di dalam situasi itu kita mengalami ketenangan. Itu dia. Dan ada pegunungan-pegunungan, bahkan juga ada kering, ada tandus. Bahkan juga ada air terjun di sisi kiri dan di sisi kanan. Tetapi ada juga semak-semak duri. Dan di samping semak duri ini ada seekor burung pipit. Dan itu menggambarkan keadaan dunia ini. Dan kitalah penghuninya. Dan setiap penghuni yang ada di situ harus berdamai, tenang, tentram, dan berpikir positif. Inilah yang diminta kepada kita. Bagaimana kita menjadi pendamai, membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita membawa hati yang sejahtera meski kita berada di tengah-tengah keributan yang sangat luar biasa. Banyak bencana alam yang kita rasakan, termasuk juga baru-baru ini di Medan. Bencana alam yang sangat dahsyat. Banjir sampai ke atap rumah, mobil, barang-barang, tempat tidur, semua. Saya heran kok bisa ya. Baru kali ini saya merasakan, saya lihat bahwa Medan separah itu. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Yang saya pikir saya tonton di YouTube, ini mungkin rekayasa, tetapi tidak mungkin. Sampai saya tanya kepada teman saya, ya itu yang terjadi. Nah, untuk itu bagaimana kita membawa kedamaian di tengah-tengah kesulitan? Bagaimana kita membawa kedamaian di tengah-tengah keributan? Bagaimana kita membawa kedamaian di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang silih berganti yang berdatangan, kejahatan yang semakin merajalela. Tapi maaf Bapak dan Ibu, saya yakin ini tidak ada di tengah-tengah kita. Beberapa bulan yang lalu saya menegur perempuan yang merokok. Mungkin di antara kita di sini tidak ada. Karena apa? Karena di Jakarta ini sangat banyak sekali, sudah lebih banyak perempuan merokok daripada laki-laki. Sudah banyak. Tapi kalau ditanya kepada perempuan itu, kenapa kau merokok? Style, gaya. Itu gaya. Supaya tidak kalah tren. Saya tanya, kamu masih sekolah atau sudah tamat? Sudah tamat, Pak. Itu di depan gereja kita di Pulau Gebang. Oh ya? Saya mau mengatakan matikan rokok itu, saya bilang. Perempuan, ya menurut saya itu masih SMA. Dimatikan dia. Saya juga mengkhotbahkan ini di PHD seksi remaja Naposo, pemuda-pemudi.
bagaimana seorang perempuan itu harus mengeluarkan inner beauty-nya. Kalau laki-laki karismanya kan, tapi kalau perempuan inner beauty-nya. Tapi puji Tuhan, saya yakin yang perempuan yang merokok itu, saya tidak nampak, saya tidak melihat ada amubanya. Asli muka Bataknya tidak ada. Tidak ada. Saya berpikir ini bukan orang Batak, bukan orang Kristen. Mudah-mudahan tebakan saya itu pas. Yang jelas agamanya tidak saya tanya, teman saya bilang hentikan rokokmu itu. Itulah yang terjadi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Bagaimana kita mengeluarkan seorang perempuan itu mengeluarkan inner beauty-nya, kecantikannya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai saya bilang kepada pemuda-pemudi, bagaimana itu nanti kalau terus-terus dia menikmati rokoknya itu. Dia sama-sama merokok sama mertuanya laki-laki, saya bilang. Mertuanya laki-laki kan merokok, ayo Amang merokok kita. Dibilang sama mertuanya perempuan, bikin dulu kopi itu Inang, biar kami sama-sama merokok dengan Amang, katanya kan. Udah bahaya itu kan. Nah, untuk itulah bagaimana inner beauty itu keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Seorang perempuan Batak, seorang perempuan Kristen harus memang keluar inner beauty-nya itu. Biarpun itu dikatakan tren atau dikatakan apapun itu. Tetapi yang jelas perempuan Batak, perempuan Kristen adalah sesuatu yang dikatakan Batak raja dui, boruni raja, katanya kan kalau Batak dalam bahasa Batak kan. Boruni raja. Kalau dibilang boruni raja berarti dia mulia. Kalau dibilang mulia, ya memang dia harus bersikap mulia di tengah-tengah kehidupannya. Nah, untuk itulah Yesaya pada hari ini dia menubuatkan raja yang akan datang itu adalah keturunan dari Isai. Dia menubuatkan raja damai yang datang itu mengerjakan pemulihan. Ada 3 macam pemulihan yang dilakukan oleh yang datang itu, raja damai yang datang itu. Yang pertama yang dilakukan dia pemulihan hubungan antara manusia dan Allah. Yang kedua, pemulihan hubungan antara manusia dan alam. Yang ketiga, pemulihan hubungan antara manusia dan manusia. Manusia dan alam, manusia dan Allah, manusia dan alam, manusia dan manusia. Kedatangan raja damai itu, raja yang datang itu mempunyai roh hikmat dan juga mempunyai pengertian yang takut akan Tuhan. Dan kalau dia sudah memiliki roh hikmat dan pengertian, maka dia bisa memilah-milah yang baik, mana yang baik, mana yang jahat. Apabila dia sudah diberikan hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan dan percaya Tuhan ikut campur dalam setiap pergumulan dan kehidupannya, maka Tuhan pun bertindak dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ada beberapa yang mau disampaikan di Minggu Advent pada saat ini, di Minggu Advent yang kedua melalui Yesaya ini. Yang pertama adalah mari berbuah di dalam masa penantian. Kalau Lukas 6 ayat 43 mengatakan tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, tidak ada juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak ada buah yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sesuai dengan apa yang ditanam. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, pasti. Tetapi diminta kita untuk berjaga-jaga, waspada, berbuah baik sebagai tanda pengikut Kristus yang setia di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata memang kasih itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi dipraktekkan. Bukan sekedar di mulut, tetapi dipraktekkan.
bukan sekedar diucapkan, tetapi mari dilakukan. Sejalan dengan apa yang dikatakan di tengah-tengah kehidupannya, mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan iman kepercayaan kita. Banyak orang yang kehilangan, bahkan imannya gugur akibat terjadi yang di luar pikirannya. Imannya gugur karena melihat banyak kejadian-kejadian yang di luar pikirannya. Imannya gugur karena banyaknya pergumulan yang dihadapinya. Ada orang yang setiap datang ke gereja, dia duduk langsung berdoa kepada Tuhan. Begitu amin, 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 dia berdoa kepada Tuhan. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Kalau dikatakan inilah dia orang yang paling kudus, ya kan? Saya bukan mengatakan tidak berdoa ya. Tetapi ketika ada orang yang begitu, dia begitu berdoanya sampai mengeluarkan air mata. Tapi begitu datang persoalan dan pergumulan, imannya langsung gugur. Besoknya dia tidak datang lagi ke gereja. Besoknya dia tidak mau lagi song leader. Besok dia tidak mau lagi WL. Tapi kalau dia pada saat itu dia begitu semangatnya, begitu luar biasanya, tetapi ketika ada pergumulan dan tantangan yang dihadapi dia, imannya langsung gugur. Firman Tuhan menguatkan kita. Mari berbuah di dalam masa penantian ini. Mari berbuah di dalam masa penantian ini. Mari terus diperbaharui, buka jalan. Kalau dikatakan buka jalan bukan seperti ekskavator itu membuka jalan, tetapi mari hati kita, pikiran kita, hati kita buka. Biar Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Biar Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Biar Tuhan yang bekerja di dalam studi kita. Biar Tuhan yang bekerja dalam setiap aktivitas kita. Biar Tuhan yang bekerja di dalam rumah tangga kita. Biar Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu. Buka pintu hati, buka pikiran kita, agar Tuhan, Roh Kudus Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaku dosa di hadapan Allah. Saya mau bertanya kepada kita Bapak dan Ibu, kapan kita terakhir mengaku dosa kita? Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, bagaimana posisi kita? Bagaimana posisi kita menghadap Tuhan? Bagaimana kita meminta pengampunan kepada Tuhan? Bagaimana kita meminta penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dan biarkan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Andai kata Tuhan mengatakan kepada kita, kau Razoki, hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Apa yang mau kita lakukan? Kau Maradona. Ada nama Maradona? Maaf saya pinjam namanya ya. 4 bulan lagi waktumu untuk hidup. Kau Dewi. Ada namanya Dewi? Oh ada ya, maaf ya saya pinjam namanya. Kau 5 bulan lagi hidup di sini di dunia ini. Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita lakukan? Mungkin kita stres, ya kan? 3 bulan lagi. Apalagi kalau sudah dibilang dokter kan, ini sakit apa? Oh ini sakit ini Bu, ini sakit ini Pak. Dibilang sama istrinya,
ini bapak ini kasih aja yang makan enak-enak ya katanya. Udah, kalau sudah begitu udah stres kita kan. Hanya gitu aja dibilang dokter sudah stres kita. Apalagi kalau dibilang 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan di sisa-sisa hidup kita? Apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Kita baru mengingat 2 minggu yang lalu di tanggal 24 November kita memperingati orang yang meninggal. Apa yang mau kita lakukan di situ? Apa yang mau kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, kalau dalam bahasa Bataknya manikir, melihat orang yang meninggal. Kalau saya mengkhotbahkan di situ pada saat melihat orang yang meninggal penghiburan, saya mengatakan dalam khotbah saya, kita harus merenungkan dari hati kita yang terdalam. Kita harus merenungkan ketika kita mengadakan penghiburan kepada orang yang berduka, kita harus benar-benar merenungkan kapan saya seperti dia. Ya kan? Kapan saya seperti dia? Kapan waktunya saya seperti dia? Saya merenungkan bagaimana kehidupan saya ketika masih diberikan kesempatan kepada kita. Apa yang kita lakukan dalam sisa-sisa kehidupan kita? Apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Kita harus mendekat kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita. Terus kita meminta kepada Tuhan pengampunan dan mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir diminta kepada kita melalui firman Tuhan, pengharapan yang teguh. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berpengharapan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berpengharapan. Kalau ada orang yang mengatakan dia bergumul dalam kehidupannya, langsung dia katakan, ambillah Tuhan nyawaku katanya. Berarti itu tidak berpengharapan. Sedikit ada persoalan dalam kehidupannya, ambillah nyawaku Tuhan. Mati petahowau katanya kan. Mati pun gak apa-apa lah Tuhan. Sudah sumpah kali ku tengok di dunia ini ya kan. Sudah banyak kali pergumulan yang kuhadapi, sudah banyak tantangan yang kuhadapi. Aku sudah capek katanya kan. Aku sudah capek, aku sudah tidak tahan lagi. Ada orang yang begitu. Tidak tahan dengan pergumulan dan tantangan yang dihadapinya, sampai-sampai dia meminta mati sama Tuhan kan. Ada begitu. Di kitab kita juga ada. Siapa itu? Yang mengutuk hari ulang tahunnya. Siapa? Ayub. Ayub kan mengutuk hari ulang tahunnya. Tapi kalau kita ada yang merayakan ulang tahunnya kan. Tapi kalau Ayub dia mengutuk ulang tahunnya. Karena dia anggap dia menderita sekali. Serangan-serangan itu datang dari istrinya, dari teman-temannya. Katanya Tuhanmu hebat, buktikanlah. Kenapa kok bisa kau begini? Kata istrinya kan, orang yang dekat dia. Bertubi-tubi serangan itu kepada dia, bertubi-tubi tantangan itu datang kepada dia. Tapi di balik itu ada pengharapan. Di tengah-tengah kehidupannya, sengsara membawa nikmat. Dia bertahan, berpengharapan yang teguh, setia kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia membawa sukacita berlipat-lipat, diberikan Tuhan berkat kepada dia ketika dia dengan teguh, dia dengan setia di tengah-tengah kehidupannya meminta kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, kebaikan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan itu dirasakan dia dan kita rasakan ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhanlah yang memampukan kami agar kami membuka jalan
untuk Tuhan melalui pikiran kami, melalui hati kami, agar kami terus diperbaharui di masa penantian ini, di masa Advent. Tuhanlah yang mengiringi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati di dalam setiap studi kami buat anak-anak-Mu yang masih dalam studi. Berkati jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaannya. Berkati keluarganya, agar keluarganya menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari agar terus berpengharapan yang teguh di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami di masa-masa Advent ini ke tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Shalom.